Halo teman-teman, saya Yopi Handayani Siregar, mewakili tim analisis jabatan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berikut panduan praktis operasional analisis jabatan. Menindaklanjuti proses penataan organisasi yang sedang berlangsung, perlu untuk melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sebelum saya menjelaskan tata cara penyusunan analisis jabatan, berikut gambaran umum Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam ketentuan umum disebutkan, analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling. Analisis jabatan bertujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Analisis jabatan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, dan diklat. Berikut petunjuk teknis penyusunan analisis jabatan. Ada 17 informasi yang harus diisi dalam penyusunan analisis jabatan berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, sehingga dapat dilakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pertama, nama jabatan diisi dengan nama jabatan yang dipangku. Jabatan struktural mengikuti nomenklatur jabatan pada SOT. Jabatan pelaksana mengikuti nomenklatur jabatan peta jabatan yang sudah ada atau nomenklatur pada Permenpan nomor 41 tahun 2018. Sedangkan jabatan fungsional mengikuti peta jabatan yang sudah ada atau petunjuk teknis tentang jabatan fungsional. Contoh, nama jabatan kepala bagian. 2. Ide jabatan kosongkan saja. Tidak perlu diisi karena akan diisi oleh Kementerian Pan-RB setelah mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, unit kerja. Diisi dengan nomenklatur unit kerja pemangku jabatan yang diduduki dan jabatan di atasnya. A. JPT utama atau jabatan pimpinan tinggi utama. Maksudnya adalah kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Poin B, JPT Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, dan seterusnya. JPT Pratama meliputi Kepala Biro atau Bagian, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seterusnya. Misalnya, jabatan Kepala Bagian Organisasi, maka di JPT Pratama diisi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Sedangkan Administrator, jabatan eselon 3 meliputi Kabid, Kabak, dan seterusnya. Karena jabatan yang dianalisis adalah kepala bagian organisasi, diisi bagian organisasi. Awas pelaksana dan jabatan fungsional dikosongkan saja. Jika jabatan yang kita analisis adalah jabatan pelaksana, contohnya jabatan analis kompetensi. Poin pengawas diisi dengan jabatan eselon 4, meliputi Kasubag, Kasih, dan seterusnya. Karena adanya penyederhanaan struktur, di poin pengawas dikosongkan saja, kecuali pada kantor camat atau kecamatan dan ada beberapa SKPD teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak mengalami penyederhanaan seperti Dinas Pendidikan, masih dengan nomenklatur lama. Berikut, ikhtisar jabatan. Merupakan uraian singkat gambaran ruang lingkup tugas jabatan dengan menggunakan formula what, how, dan why. Apa yang dibuat, bagaimana, dan untuk apa. Untuk jabatan struktural, diambil dari tugas jabatan di dalam SOTK.
Untuk jabatan pelaksana diambil dari ikhtisar jabatan pada Permenpan nomor 41 tahun 2018 sesuai nomenklatur jabatan. Dan jabatan fungsional diambil dari petunjuk teknis tentang jabatan fungsional. Contoh ikhtisar jabatan: memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang apa, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kelima, kualifikasi jabatan. Pada poin A, pendidikan diisi dengan pendidikan formal minimal yang disyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Bisa dilihat pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2018 pada kolom kualifikasi pendidikan minimal. Contoh S1 Hukum. Pada poin B, pendidikan dan pelatihan diisi dengan diklat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non-manajerial. Untuk diklat penjenjangan diklat PIM 2, 3, dan 4. Untuk diklat teknis disesuaikan dengan jabatan. Dan poin C, pengalaman kerja. Mengacu pada Permenpan nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Contohnya, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki. Jikalau tidak ada, dikosongkan saja. Yang keenam, tugas pokok. Merupakan paparan bentangan tugas yang dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Untuk jabatan struktural, berkisar antara 5-12 tugas, mengacu pada fungsi di dalam SOTK, dengan kata kerja, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengoreksi, memverifikasi, mengawasi, mengevaluasi, dan seterusnya. Dan untuk jabatan fungsional, jumlahnya dapat disesuaikan tidak harus 5-12 tugas, merupakan tugas teknis operasional sesuai dengan tupoksi unit pemangku jabatan, dengan kata kerja, melaksanakan, menyusun, mengolah, mengumpulkan, dan seterusnya. Pada tabel tugas pokok terdapat uraian tugas. Diisi dengan mengikuti prinsip penyusunan uraian tugas, singkat dan jelas, seragam dalam penggunaan istilah. Contohnya, merencanakan pelaksanaan program pada bagian apa. Selanjutnya, hasil kerja. Bisa berupa kegiatan, dokumen, berkas, SK, dan lain sebagainya. Contoh, merencanakan pelaksanaan program, kerjanya dokumen. Berikut jumlah hasil. Diisi dengan jumlah dari hasil kerja kita selama 1 tahun per uraian tugas. Misalnya, dalam 1 tahun menghasilkan 4 perencanaan pelaksanaan program. Waktu penyelesaian. Diisi dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas dalam jam. Misalnya, merencanakan pelaksanaan program membutuhkan waktu penyelesaian 5 jam. Waktu efektif. Waktu kerja efektif selama 1 tahun itu 1250 jam. Jadi, setiap uraian tugas diisi 1250 jam. Kebutuhan pegawai. Hasil dari waktu penyelesaian dikali dengan jumlah hasil dibagi waktu kerja efektif. Dilihat pada tabel. Waktu penyelesaian 5 dikali jumlah hasil 4 dibagi waktu efektif 1250 jam. Maka hasilnya 0,02. Hasil kebutuhan pegawai dijumlahkan sebanyak uraian tugas yang kita analisis. Misalnya, hasil kebutuhan dari jabatan yang kita analisis itu 1,3 dibulatkan menjadi 1 orang. Yang ketujuh, hasil kerja. Untuk hasil kerja diisi dengan output atau hasil masing-masing uraian tugas pemangku jabatan. Bisa berupa proses kegiatan ataupun proses dalam menghasilkan suatu dokumen. Contoh, dokumen rencana kegiatan bagian apa. Yang kedelapan, bahan kerja. Merupakan masukan atau input yang diproses, diolah, dan atau dianalisis untuk setiap uraian tugas berupa data dan informasi. Jumlah bahan kerja harus sama dengan jumlah uraian tugas. Untuk kolom penggunaan dalam tugas, menggunakan awalan P. Yang berikut, perangkat kerja. Merupakan alat kerja yang digunakan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
Masing-masing uraian tugas mempunyai perangkat kerja berupa peraturan-peraturan, juknis, juklak, dan SOP. Untuk kolom penggunaan dalam tugas menggunakan awalan meng. Ke-10, tanggung jawab. Merupakan kesanggupan pemangku jabatan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan bersedia memikul resiko atau kewajiban. Masing-masing uraian tugas mempunyai tanggung jawab. Untuk mengisi kolom tanggung jawab, menggunakan awalan ter. Contoh, tersusunnya rencana kegiatan operasional. Kata kunci, keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, dan seterusnya. Yang berikut, wewenang. Merupakan hak pemegang jabatan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Wewenang dapat terkait dengan bahan kerja, mengembalikan bahan kerja yang tidak sesuai, alat kerja, melakukan pemeliharaan perangkat kerja yang digunakan, hasil kerja masing-masing uraian tugas. Contoh wewenang, menetapkan rencana operasional bagian apa. Kata kunci mempunyai wewenang, meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, dan seterusnya. Berikut korelasi jabatan. Diisi dengan hubungan kerja pemangku jabatan dengan jabatan lain. Hubungan jabatan dapat berupa hubungan vertikal, atasan dengan bawahan, hubungan horizontal, hubungan dengan jabatan yang setara, hubungan diagonal, hubungan dengan jabatan yang lebih tinggi di organisasi yang berbeda. Contoh, jabatan yang kita analisis adalah jabatan kepala bagian, berhubungan dengan sekretaris daerah. Unit kerja sekretariat daerah dalam hal menerima arahan, melaporkan, dan konsultasi. Ini adalah korelasi jabatan hubungan vertikal. Berikut kondisi lingkungan kerja, merupakan keadaan yang seharusnya dalam bekerja. Aspek tempat kerja, faktor dalam ruangan, aspek suhu, faktor sejuk, aspek udara, faktor sejuk kering dan lembab. Selengkapnya bisa dilihat pada buku panduan petunjuk teknis operasional analisis jabatan. Berikut resiko bahaya. Diisi dengan resiko atau bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatan. Contohnya, nama resiko nyeri otot belakang dan sakit kepala. Penyebab terlalu sering duduk dan akses udara asing. Bila tidak ada resiko, maka dikosongkan. 15. Syarat jabatan. Merupakan kemampuan kerja yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Pertama, keterampilan kerja. Diisi sesuai dengan keterampilan yang dikuasai dalam penggunaan bahan kerja. Kedua, bakat kerja. Diuraikan beberapa macam bakat kerja, pilih 3 yang paling dominan dari jabatan yang kita analisis. Yang berikut, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, pilih yang paling dominan dengan jabatan yang kita analisis. Kondisi fisik yang diharapkan untuk menduduki jabatan yang kita analisis, meliputi jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan. Berikut fungsi pekerjaan. Pilih fungsi pekerjaan yang dominan dengan jabatan yang dianalisis. Kamus syarat jabatan bisa dilihat pada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, atau dilihat pada buku panduan praktis operasional analisis jabatan yang disusun oleh tim analisis jabatan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. 16. Prestasi kerja. Prestasi kerja diisi dengan hasil kerja yang diharapkan dapat dicapai oleh pemangku jabatan. Prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan undang-undang. Contohnya, tersusunnya perumusan kebijakan. Terakhir, kelas jabatan. Tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bisa berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang nilai dan kelas jabatan yang telah mendapat persetujuan hasil evaluasi jabatan dari Kemenpan RB. Dari semua poin informasi jabatan yang dijelaskan, penting dilakukan karena nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta jabatan, uraian jabatan, dan penghitungan jumlah kebutuhan ASN.
Demikian panduan praktis operasional analisis jabatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih.